Minibus seruduk truk tronton di tebing tinggi. Dampak virus corona, penjualan mobil bekas merosot tajam. Lemang bambu menu berbuka puasa di Kota Medan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah minibus di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menyeruduk truk yang sedang parkir. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus ugal-ugalan. Kecelakaan terjadi di Jalan Yos Sudarso, tepatnya Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi. Kecelakaan berawal dari minibus yang dikemudikan Rusmal Lubis warga Tanjung Balai dengan kecepatan tinggi, datang dari arah inti Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Naas saat hendak memotong dari arah kiri, sopir tidak melihat ada truk tronton sedang parkir, hingga menyeruduk belakang truk. Akibatnya depan minibus ringsek berat, sementara sang sopir selamat. Menurut petugas Satlantas Polres Tebing Tinggi, Bribka J. Simarmata mengaku kecelakaan ini terjadi akibat sopir kurang hati-hati hendak mendahului dan tidak memperhatikan kendaraan yang sedang parkir. Terjadi lantas antara satu unit mobil truk Muso kontra mobil Innova, di mana hasil keterangan saksi sementara bahwa mobil Innova datang dari Tebing Tinggi menuju Medan. Dari sampai TKP diduga dia mendahului mobil dari sebelah kiri, dan pada saat mendahului kurang hati-hati dan tidak memperhatikan mobil yang ada satu arah di depannya sehingga terjadi lalu lintas. Jadi apabila ada perkembangan lanjut akan kita laporkan berikutnya. Korban gimana nih, Pak? Ya, Ada korban nih, Pak? untuk sementara korban nihil, hanya luka lecet, dan satu korban sudah kita berangkatkan melalui kendaraan lainnya. Kerugian sementara? Kerugian sementara untuk ditaksir pada saat ini hari, saya kira lebih kurang hampir 20 juta. Itu semua kerusakan dari pihak mobil Innova. Guna pengusutan kasus ini, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Mengendap-endap di kebun ubi di belakang rumah warga, seorang pria babak belur dihakimi warga. Beruntung Polres Batubara dan TNI berhasil menyelamatkan pria tersebut dari amukan warga dan memboyongnya ke kantor polisi. Petugas Polres Batubara dibantu TNI langsung melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama Saryono yang sebelumnya dicurigai warga hendak melakukan pencurian di Desa Gelugur Makmur, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Pria yang belakangan diketahui warga Pulau Pitu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ini terpaksa diamankan di dalam rumah warga untuk mengantisipasi amukan warga. Menurut Zulpandi, salah seorang warga mengatakan, kecurigaan warga melihat gerak-gerik pria asing berada di kebun ubi belakang rumah warga tersebut. Kemudian mereka memanggil warga lainnya untuk mengamankan pria yang diduga hendak melakukan pencurian. Karena ramainya warga, pihak kepolisian sempat kewalahan saat hendak membawa Saryono. Salah seorang keluarga Saryono yang datang ke lokasi kejadian pun menjerit histeris. Ini ada orang, maksudnya yang terduga pencurian. Karena waktu itu ada yang mengetahui di belakang rumah itu ada seseorang lewat masuk dalam ubi. Jadi orang itu manggil warga. Warga itu manggil saya lah. Dulu nyari kebun-kebun. Pokoknya ketahuan lah. Selain membawa pria yang dicurigai hendak melakukan pencurian tersebut, petugas juga membawa beberapa orang saksi kejadian untuk diambil keterangannya di kantor polisi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Satu pasien COVID-19 warga Kelurahan Perdagangan 3 Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dinyatakan sembuh. Pasien disambut haru keluarga dan warga serta diberikan ulos. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan selama sebulan, satu orang pasien COVID-19
dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Ia adalah Nati Boru Sinambela, umur 74 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya Nati ditetapkan sebagai pasien positif rapid test COVID-19 setelah melakukan perjalanan ke luar daerah. Dan setelah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, pasien tersebut mendapat hasil swab test negatif COVID-19. Tim medis melakukan 4 kali swab test, dan pada Senin 4 Mei 2020, tim medis mendapatkan hasil swab terakhir terhadap pasien COVID-19. Hasil laboratorium menyatakan pasien negatif COVID-19. Pada hari itu juga pasien tersebut diperbolehkan kembali ke keluarganya. Kabar baik ini merupakan keberhasilan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, ada 1 orang pasien yang sembuh dari swab dan sudah kita swab 4 kali, akhirnya dia sudah sembuh dan ini hari ini kita kembalikan kepada keluarga dan kita sampaikan kepada kepala desanya, camat, kepala puskesmas bahwa mereka sudah tahu pasien ini sudah sembuh dan sudah bisa seperti biasa dia melakukan aktivitasnya dengan masyarakat yang ada, cuman dengan catatan jaga jarak, masih tetap harus menggunakan masker. Oke, Pak. Pasien Nati Boru Sinambela yang diantar langsung oleh pihak rumah sakit dan pihak kecamatan merasa senang dan disambut haru oleh keluarga dan warga. Di kediamannya, Nati Boru Sinambela diberikan ulos dan boros tenger atau adat Batak, agar pasien sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nati Boru Sinambela ucapkan terima kasih kepada para tim medis dan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab penuh sudah merawatnya. Pung, setelah bisa sembuh, Pung? Enak, nyaman. Nyaman ya, Pung ya? Iya. Selama menjalani perobatan, gimana perlakuan pihak rumah sakit? Baik? Baik. Baik ya? Baik. Apa harapannya, Pung? Ya harapannya, biar cepat Cepat sembuh juga ya? sembuh. Nati juga berharap agar suaminya yang saat ini merupakan pasien positif COVID-19 dapat segera sembuh. Diimbau kepada warga agar tetap mengikuti arahan dari pemerintah, jaga jarak, social distancing, memakai masker, serta makan makanan yang bergizi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Dampak virus corona penjualan mobil bekas merosot tajam. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjual mobil bekas dengan penghasilan yang tidak menentu kini kian terdampak pandemi virus corona. Harapan Ido Tondang, pemilik usaha jual beli mobil bekas yang beralamat di Jalan Linggarjati, Pematang Siantar, Sumatera Utara, merasa khawatir menghadapi situasi sepinya pembeli dalam beberapa waktu belakangan ini. Di masa pandemi yang tak kunjung berakhir, membuat kekhawatiran besar khususnya bagi para pengais rejeki. Salah satunya Ido Tondang, warga Jalan Linggarjati, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang merupakan penggiat jual beli mobil bekas, sangat merasakan dampak dari wabah coronavirus. Usaha yang digelutinya sejak tahun 2004 ini merosot tajam, tidak seperti di tahun sebelumnya. Kekhawatiran makin menambah ketika wabah virus corona melanda Indonesia dan berakibat perekonomian secara global terganggu. Berbagai jenis kendaraan seperti pickup, Eltor pickup, Kijang pickup, Panther pickup, dan berbagai jenis lainnya tak kunjung tersentuh pembeli. Di tengah merosotnya perekonomian masyarakat, harapan Ido Tondang tetap memajang usaha mobil bekasnya di sepanjang jalan, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Kota Pematang Siantar, dengan harapan ada konsumen datang membeli mobil bekasnya.
Tidak hanya di situ saja, rumahnya juga dijadikan tempat memajang mobil bekas lainnya. Menyangkut harga mobil per unitnya menurut harapan Ido Tondang, dilihat dari tahun dan unit barangnya. Seperti jenis Eltor pickup tahun 2002, dijual di kisaran 65 juta sampai 70 juta. Namun bila kendaraannya di atas tahun 2010, mencapai harga 105 juta sampai 110 juta. Mulanya pada tahun 2004 saya masih agen-agen liar, agen-agen biasa. Lama-kelamaan saya bergaul dan berteman, berkawan sama kawan-kawan yang ada di Siantar, Kabupaten Simalungun ini. Dan semakin lama bergaul, banyak teman, banyak kawan menitipkan barang kepada saya. Jenis barang-barang ya terutama pickup, Eltor pickup, Kijang pickup yang ditambahkan bagi kami di sini sebagai usaha kecil. Oh gitu ya. Oh, jadi dititip-titip dulu, ya. Mulainya dititip dulu ya. Lalu setelah melalui penitipan itu berhasil nggak bisa menjual berapa unit atau ada nggak yang laku gitu? Pada tahun sebelumnya ya penjualan kita agak agak lumayan, semakin maju. Dan pada tahun ini timbul masalah corona ini Merosot ya? merosot tajam. Penjualan pun semakin susah. Kita semua mengelola. Oh begitu ya? Iya, kawan-kawan ini semua nitip barang sama kita, laku ganti lagi, laku bawa lagi gitu. Dan pemiliknya pun juga kumpul juga di sini ya? Terkadang kumpul-kumpul, terkadang yang mencari relasinya masing-masing lah. Lalu kira-kira ada nggak keluh kesah seperti, waduh susah kali hari ini nggak ada yang laku, gimana lah ini gitu? Ya terkadang kita gitu juga. Mana mungkin kita paksakan, ya kita berdoalah sama Tuhan. Mudah-mudahan tahun ini, bulan ini, corona semakin cepat, biar bisa perekonomian kita semakin bagus. Akibat dari merosotnya ekonomi masyarakat karena wabah virus corona, harga mobil bekas mengalami penyusutan yang signifikan. Sehingga bila ada tawaran masuk dari konsumen yang menjual mobil-mobil murah kepadanya, masih enggan menerima. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir praktek dokter gigi Jalan HM Joni Medan terekam CCTV. Dua pelaku berhasil ditangkap, seorang diantaranya tewas ditembak karena melawan saat ditangkap. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua residivis yang tertangkap kamera pengintai di teras rumah dokter gigi di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlihat santai dan tidak panik. Dengan menggunakan kunci letter T, salah seorang pelaku membobol kunci dan membawa sepeda motor milik Syaban Fadil yang terparkir di teras rumah. Sementara rekan tersangka tetap berada di atas motornya sambil melihat situasi. Aksi pencurian ini terungkap setelah polisi mengetahui keberadaan motor curian milik korban di salah satu rumah warga di Desa Bandar Khalifah, Deli Serdang. Polisi juga menangkap tersangka inisial WP alias T, diduga penada barang curian tersebut. Dari keterangan tersangka, petugas menangkap tersangka RA yang berperan sebagai eksekutor pencurian motor di Stadion Mini Pancing Jalan RS Haji Medan. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha kabur dengan melukai salah seorang petugas dengan senjata tajam. Tidak ingin kehilangan buronannya, petugas memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak mati tersangka. Dari hasil proses penyelidikan, ditangkap ada dua tersangka, yaitu satu saudara RA alias M, dan dalam proses penangkapan melawan hingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Tersangka dibawa ke rumah sakit untuk meninggal. Kemudian yang kedua tersangka WP alias T, ini yang menggunakan pasal barunya
Salah satu tersangka lagi yang lain yang teridentifikasi adalah ES, sedang dalam proses pengejaran. Saat ini polisi masih memburu tersangka ES yang masih menjadi buron. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan rapid test terhadap warga Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa pada Sabtu lalu, 9 warga reaktif COVID-19. Kini para pasien sudah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Setelah menjalani pemeriksaan rapid test terhadap 700 warga Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 9 warga terdapat reaktif COVID-19. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun pasca adanya 1 orang warga Sidodadi Nagori Balimbingan yang positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. Berbagai upaya dilakukan oleh Tim Gugus Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari isolasi mandiri selama 14 hari, pemetaan riwayat perjalanan pasien, serta pemeriksaan kesehatan di Nagori tersebut. Gerak cepat tim gugus semaksimal mungkin dilakukan di Nagori tersebut. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih mengatakan akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada warga. Dengan dilakukannya isolasi mandiri di Nagori tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun akan sediakan kebutuhan pokok di daerah tersebut seperti beras, gula, minyak, gas, air minum, serta kebutuhan lainnya. Saat ini ke-9 warga yang reaktif COVID-19 tersebut sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Setelah kami melakukan rapid test kepada seluruh masyarakat yang ada di situ, ada 500 sekian yang dilakukan rapid test. Ditemukan 9 positif rapid test. 9 ini setelah kita pelajarin, ini kan karena sudah ada tadinya kita temukan di daerah situ adalah 1 orang positif hasil swab, maka itulah kami mengejar ini. Makanya kita temukan 9. Yang 9 ini sekarang sudah dirawat di rumah sakit Perdagangan. Tapi ada 1 yaitu bapamnya, dia adalah isolasi mandiri. Tapi ada juga 1 orang yang juga lari dari rumah sakit Perdagangan. Positif rapid test ya, positif rapid test. Sehingga dia lari dari situ. Kami sekarang ini sudah berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian, TNI, camat, dan begitu juga tokoh masyarakat agar pasien ini bisa kembali ke rumah sakit. Karena apa? Dia adalah dalam pemantauan dan pengawasan. Tentu ini yang sudah kami lakukan. Begitu juga desa ini sudah kita isolasi. Jadi kita isolasi dengan isolasi mandiri dengan penuh pengawasan. Dan ini semua kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok, sudah kita siapkan dan sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Apa yang dibutuhkan mereka? Contoh, beras, makanan-makanan yang lain, termasuk gas, dan ini sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Dihimbau kepada warga agar segera melapor ke puskesmas apabila ada gejala mengarah ke COVID-19, tidak panik, ikuti aturan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta makan makanan bergizi. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. 2 warga Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang merupakan pasangan suami istri sebelumnya dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada 28 April lalu.
Namun pihak pemerintah Kabupaten Toba hanya melakukan isolasi mandiri bagi pasangan suami istri tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Juliwan Hutapea Senin 4 Mei siang kemarin menyampaikan, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak mengisolasi keduanya di rumah sakit karena keduanya tidak mengalami keluhan dalam bentuk apapun. Dirinya juga mengatakan jika tindakan itu tidak melanggar SOP penanganan COVID-19. Saat ini kedua warga yang reaktif berdasarkan hasil rapid test hanya dipantau oleh petugas kesehatan. Status keduanya juga hanya pelaku perjalanan baru, bukan orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Bisa, kalau yang reaktif. Jadi warga kita yang dua ini sekarang sudah kita pulangkan ke desanya, akan kita isolasi mandiri. Sekarang sudah di desa Penduang. Yang dua orang. Kenapa kita isolasi mandiri? Karena memang warga kita ini tidak punya keluhan apa-apa. Ya, kalau dia ada batuk ataupun sesak atau ada penyakit lain, tentu ini akan kita rawat di rumah sakit umum Daerah Posyandu. Supaya kita tidak bertanya kenapa dipulangkan ke desanya. Karena yang dirawat di rumah sakit itu adalah dengan keluhan. Jadi warga kita yang dua ini tidak ada keluhan, hanya rapidnya yang positif. Jadi sesuai SOP kesehatan, kita isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya. Kita sudah bekerja sama dengan gugus tugas desa Penduan dan juga masyarakat di sana. Sampai sekarang setiap hari kita kontrol keadaannya keadaan sehat. Tindakan untuk melakukan cek melalui swab juga telah dilakukan. Namun, hasil pemeriksaan hingga kini masih belum keluar. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, beberapa warga Kota Medan mempunyai kebiasaan saat berbuka puasa dengan menyantap kue sebagai menu pembuka. Salah satunya yang kerap dicari adalah lemang atau lomang dalam bahasa Mandailing. Namun di Ramadan kali ini, di mana COVID-19 merebak, penjualan lemang turun drastis. Salah satu tempat penjualan lemang yang banyak dicari itu adalah Lemang Panas Jaya yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan. Lemang khas Mandailing yang diberi selai itu kerap menjadi buruan warga Kota Medan di saat bulan Ramadan. Memang tidak ada yang berbeda dengan lemang-lemang lainnya. Lemang ini juga terbuat dari beras ketan, lalu dicampur dengan santan kelapa. Digulung daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam ruas bambu, lalu dibakar sampai matang. Lemang akan lebih nikmat jika disantap dengan keadaan hangat. Cara mengonsumsi lemang juga berbeda-beda. Bisa ditambahi dengan serikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Untuk tahun ini, di tengah pandemi COVID-19, penjualan lemang mengalami penurunan yang sangat drastis. Muhammad Nur Salim Lubis, pemilik usaha Lemang Panas Jaya, mengaku selama bulan Ramadan ini hanya menyediakan 150 batang lemang, atau turun hingga 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Ada penurunan 35%. 35% ya Bang ya? Dari sebelumnya Bang ya? Ya. Bang, dalam sehari ini Bang, abang biasa selama bulan Ramadan ini berapa Bang? Pembuatannya berapa buah nih Bang? 150. 150 buah ya Bang ya? Harganya? Harganya 30. 30.000. Itu apa aja yang diberi? Misalnya untuk lemang itu apakah ada jenisnya atau ada yang lainnya? Pakai selai kita selai. Tradisional pakai selai kan, serikaya. Biasanya ini rame sejak jam-jam berapa ini Pak? Ya hari-hari gini lah mulai rame. Ini kerap dipakai buat berbuka atau apa? Berbuka ya. Namun begitu, Nur Salim tetap bersyukur karena lemang buatannya tetap ada yang membeli di tengah situasi pandemi COVID-19, terutama menjelang berbuka puasa. Salah satunya Hasbula, pembeli lemang yang sudah menjadi langganan ini, mengaku membeli lemang untuk santapan berbuka puasa. Pak, di sini rasanya gimana lemangnya? Rasanya enak. Udah lama beli di sini? Udah lama, udah. Biasanya belinya kapan ini Pak? Ya kadang-kadang sebulan sekali beli, kadang-kadang 2 bulan sekali. Juga selalu lah selalu beli. Ini kalau untuk bulan puasa biasa buat apa nih? Untuk buka puasa. Sebelumnya, untuk lemang yang dijual harganya Rp30.000 per batang, yang dipotong-potong menjadi 15 bagian.
Lemang di sini hanya menyediakan selai serikaya yang memang sangat disukai oleh pembeli. Selain disantap untuk berbuka, lemang juga bisa diberikan kepada saudara ataupun kerabat sebagai oleh-oleh khas Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.